السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الحاضرين والحاضرات, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga yang bergabung di kesempatan malam hari ini para hadirin dari media-media kita, baik itu dari Yufid TV di live Facebook, demikian juga MKH TV, demikian juga dari Hijrah TV di satelit Telkom, demikian AR Bunda, Prabu Mulih Sumatera Selatan, Rifkan TV, Ghuraba Muscat, dan yang lainnya di kesempatan malam yang berbahagia dan mulia ini. Mudah-mudahan kita ini terus diberikan kesehatan oleh Allah Azza wa Jalla. Demikian juga kita manfaatkan kesempatan yang diberikan ini sehingga kita punya bekal untuk bertemu dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Salawat dan salam bagi Rasul kita yang mulia, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dengan izin Allah Azza wa Jalla, malam ini kita ambil babu khataril futya wal hadar minat tasadduri laha, bahayanya berfatwa tanpa ilmu, dan waspada jangan mengangkat diri jadi mufti. Wat tasadduru qabla ta'ahul, ya, at-tasaddur qabla at-ta'ahul, belum punya bekal sudah berfatwa, belum punya kemampuan sudah berfatwa, maka kita perlu waspada, kita perlu hati-hati. Ini akan kita kaji pada kesempatan malam yang berbahagia dan mulia ini. Tafadhal Abdurrahman. Khatarul futya, bahayanya berfatwa tanpa apa? Tanpa ilmu. Dan bahayanya tasaddur laha, menjadi mufti. Ya Ramli? Baik. Al-Musannif rahimahullah ta'ala membawakan beberapa dalil, satu dari Al-Quran, kemudian ada dua dalil dari hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalil yang pertama dalam suratul A'raf ayat 33, Allah Azza wa Jalla menjelaskan perkara-perkara haram. Qul, katakan ya Muhammad, innama harrama rabbiyal fawahish, Rabbku telah mengharamkan kekejian, zina dan semisalnya.
ma dhahara minha wa ma batan, yang nampak maupun tersembunyi, yang terang-terangan maupun yang sembunyi-sembunyi. Wal if, Allah haramkan perbuatan dosa. Wal baghya bighairil haqq, melampaui batas. Wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana, berbuat syirik kepada Allah tanpa dalil. Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, ini menjadi syahid, berkata atas nama Allah tanpa ilmu. Berarti apa? Berbicara mengatasnamakan agama tanpa dalil. Ini adalah haram yang paling haram. Maka orang pun berbuat syirik dikarenakan berbicara tanpa ilmu. Lihat kisah Abu Waqid al-Laythi, melihat orang musyrikin ada tempat menggantung senjata supaya senjatanya sakti, ikut-ikutan dia. Maka haram yang paling haram yang Allah Azza wa Jalla sebutkan, ya, haram yang paling haram yang Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam ayatnya apa? Berkata atas nama Allah tanpa ilmu. Hati-hati ini para hadirin. Maka Allah menyebutkan dalam ayat yang lain, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, jangan engkau mengikuti dan jangan engkau mengucapkan ma laysa laka bihi ilm, yang engkau tidak memiliki ilmu tentangnya. Dalam suratul Isra ayat 36, jangan berbicara tanpa dalil, tanpa bukti. Urusan beragama buktinya qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Innas sam'a, pendengaran kita ini, wal basara, penglihatan kita, wal fuada, hati kita ini, semuanya akan ditanya. Kullu ulaika kana anhu mas'ula, ditanya oleh Allah Azza wa Jalla hari kiamat. Maka itu sebabnya para ulama kita mengatakan dzambul alim a'zam, dosanya orang alim itu lebih besar daripada yang tidak berilmu. Dan kesalahan orang alim lebih besar daripada kesalahan orang jahil. Sebagaimana ucapan guru Imam Syafi'i yang dibawakan Imam Ibnu Abdul Barr dalam kitabnya Jami' Bayanil Ilm wa Fadlih, ketika Ibnu Uyainah ditanya, hai Imam, man ahwajun nas ila talabil ilm, siapakah manusia yang paling perlu belajar? Qala a'lamuhum, yang paling perlu belajar itu yang paling alim. Kenapa? Li'annal khata'a minhu aqbah, karena orang alim itu salahnya fatal. Kenapa? Semua akan ikut dia kalau dia salah. Tapi orang jahil kalau salah, saya nurut dia. Siapa ikut dia kalau dia jahil? Gak ada. Justru orang mengatakan jangan ikut dia, dia jahil kok katanya. Tapi kalau orang alim, masa dia salah, ini orang alim, maka bahaya. Maka di sini Allah jadikan haram yang paling haram apa? Berkata atas nama Allah tanpa ilmu, yaitu berbicara tentang agama tanpa dalil. Jelas Azhari? Alhamdulillah. Nanti kalau bicara tanah harus pakai sertifikat, ya Azhari. Baik. Kemudian dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, Ramli, siapa nama Abu Hurairah? Masya Allah, lancar nih hasil daurah Burni ini. Masya Allah. Abi, berapa hadis Abu Hurairah yang dihafal oleh beliau? 5.374 hadis. Allahu Akbar. Kita berapa ribu? Darah ribuan. Kenapa? Saking gak ada hafalannya. Allahu musta'an. Beliau mengatakan apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man uftiya bi ghairi ilmin." Siapa yang diberi fatwa tanpa dalil. Dia dikasih fatwa tapi enggak pakai dalil. Kana ismuhu ala man aftahu, dosanya ditanggung oleh yang kasih dia fatwa.
Maka berat. Yang namanya fatwa tanpa apa? Ilmu tanpa dalil ini, kita yang akan memikul dosa orang yang kita kasih fatwa hari kiamat. La ilaha illallah. Nasallallahu alaihi wal afiyah. Hadis yang lain. Ini bahayanya fatwa tanpa ilmu. Hadis yang muttafaqun alaih. Hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, dia mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yaqbidul ilm. Allah tidak mencabut ilmu agama, bukan ilmu dunia. Kalau ilmu dunia buktinya semakin hari semakin canggih apa tidak? Semakin canggih. HP ada jadi colet-colet sekarang. Nah, colet. Hidup dah dia. Borek jagung. Colet. Kalau manusia dicolek apa? Dia kedok. Kalau HP dicolet canggih. Kalau manusia sudah mulai dicolet, wah, kurang canggih sudah ini. Nah, ini menunjukkan apa? Ilmu dunia semakin maju apa tidak? Semakin maju. Berarti Allah tidak cabut ilmu dunia. Yang dicabut itu ilmu sunnah, ilmu agama, ilmu tauhid. Yang menyebarkan tauhid, yang menyebarkan sunnah itu Allah wafatkan. Bayangkan, ba'dallah dengan asbabul corona dan yang lainnya, beruntun ulama-ulama ini mati para jamaah. Subhanallah. Ya. Maka Nabi mengatakan Allah tidak mencabut ilmu ini sekaligus dari dada-dada manusia, membuat mereka lupa, tidak. Walakin yaqbidul ilm biqabdil ulama, tetapi cara Allah mencabut ilmu ini diwafatkan orang alim-alim sunnah. Maka lihat, ketika Zaid ibn Thabit meninggal dunia, dikatakan oleh Ibn Abbas, sungguh hari ini telah dimakamkan ilmu yang banyak bersamanya. Karena sudah saya jelaskan juga dahulu, namanya orang meninggal dunia, orang alim, enggak mungkin semuanya ilmunya sudah dituangkan. Pasti akan ada apa yang tersisa. Begitu dia mati, ya mati. Ya. Maka lihat kisah Imam Al-Albani rahimahullah yang ingin berdialog dengan tukang sihir yang mengatakan dirinya bisa berdialog dengan orang meninggal dunia. Dia minta apa? Tolong, saya ingin bertemu dengan rohnya Imam Bukhari, katanya. Saya mau tanya dia sanad hadis ini, katanya. Jadi otomatis orang-orang berilmu itu begitu dia meninggal pasti ilmunya juga terkubur. Apalagi para ulama mungkin yang tidak menulis, ya, yang hanya ilmunya apa? Dari lisannya keluar terus. Seperti kisah Abdullah bin Laits, Al-Laits bin Sa'ad Al-Masri. Al-Laits ibn Sa'ad Al-Masri, sampai para ulama mengatakan apa? Dia itu lebih alim dari Imam Malik. Al-Laits ibn Sa'ad Al-Masri. Walakin talamidhuhu dhayya'a madhhabahu, tetapi muridnya tidak mencatat. Alim. Imam Malik bagaimana alimnya, ini lebih alim lagi nih para jamaah. Tapi apa? Meninggal sudah. Kenapa muridnya tidak mengabadikan atau mencatat? Nah, di sini Nabi SAW mengatakan Allah tidak mencabut ilmu itu dari dada manusia, walakin tetapi Allah mencabut ilmu itu dengan diwafatkan para ulama. Ya, alim apa saja. Lihat Indonesia kehilangan Pak Habibie. Ya udah enggak tahu kita yang buat cara pesawat terbang seperti dia itu. Ada yang bisa, tetapi sahabat dia bagaimana? Allahu a'lam. Ya. Apalagi ilmu agama. Hatta idza lam yubqi aliman, sehingga kalau Allah sudah tidak sisakan orang alim
sunnah di muka bumi ini, ittakhadhan nas ru'usan juhala. Manusia ini akan mengangkat menjadi tokohnya orang-orang jahil agama. Satu, diangkat karena apa? Keturunan. Dua, diangkat karena status sosial, kaya. Tiga, diangkat karena apa? Karena dia bisa beli suara. Dan yang lainnya. Akhirnya apa? Setelah diangkat pemimpin-pemimpin yang jahil, fasu'ilu, ditanya mereka, fa'aftau bighairi ilmin, berfatwa tanpa dalil, tanpa ilmu, fadallu wa adallu, dianya sesat dan menyesatkan orang lain. Maka itu sebabnya ya, dosanya orang berilmu lebih apa? Lebih besar. Ya kalau dia sesat saja sih masih ringan, tapi kalau menyesatkan kita ini yang berbahaya. Maka betapa banyak para hadirin, gara-gara guru kita dulu salah mengajar kita akidah, ya semua kita salah. Sekarang kita mulai belajar akidah yang benar, insya Allah mudah-mudahan akidah kita juga benar. Baik, Abdurrahman ibn Abi Layla rahimahullah ta'ala mengatakan, aku temui di Masjid An-Nabawi 20 wa mi'ah minal ansar, 120 ansar, wa ma minhum min ahadin yuhaddithu bi hadits illa wadda anna akhahu kafahu al hadits. Setiap orang di antara mereka ketika menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berharap ada yang lain menyampaikan, tidak usah dia yang memberikan ilmu itu. Kenapa? Takutnya nanti salah, berapa dosa diterima. Kemudian wala yus'al an futiya illa wadda anna akhahu kafahul futiya. Setiap kali ada yang ditanya tentang suatu permasalahan yang membutuhkan fatwa, dia berharap tidak usah dia yang ditanya, orang lain yang ditanya. Saking takutnya mereka di zaman dahulu itu para hadirin. Takut memikul beban orang lain. Bukti lain para hadirin takutnya para ulama dulu dalam berfatwa ini, Abu Husain rahimahullah berkata, orang-orang belakangan ini kalau berfatwa dalam suatu masalah, andai kata kalau di zaman dulu, zaman Umar, masalah itu disampaikan kepada Umar, ditanyakan kepada Umar, maka Umar bin Khattab kumpulkan ahli Badar semuanya untuk dimintai apa hukumnya. Tapi orang sekarang gampang saja. Yang penting jangan bilang tidak tahu. Kenapa, geng? Gengsi, malu. La ilaha illallah. Jadi kalau ada satu masalah di zaman belakangan ini yang ukurannya di zaman Umar, baru keluar fatwa, dia harus kumpulkan ahli Badar, para sahabat yang ikut perang Badar, yang alim, untuk menanyakan apa hukumnya masalah ini. Takut mereka para hadirin yang dirahmati Allah azza wa jalla. Kemudian Ja'far bin Yas berkata, aku bertanya kepada Sa'id bin Jubair at-tabi'in, malaka la taqulu fit talaqi syai'a. Hai Sa'id bin Jubair, kenapa engkau tidak berbicara masalah talak? Qala ma minhu syai'un illa qad sa'altu anhu. Urusan talak ini saya sudah pelajari, kata beliau. Walakinni akrahu an uhilla haraman aw harrima halalan. Tapi aku takut salah. Jangan-jangan aku berfatwa talak, jangan-jangan tidak talak. Jangan-jangan aku berfatwa tidak talak, ternyata talak. Akibatnya gara-gara ini yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan. Maka oleh karena itu para hadirin rahmatullah azza wa jalla, Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala
Beliau mempelajari satu masalah. Contoh masalah haid. Apa kata beliau? Makathtu fil haid 9 sinin atau 7 sinin. Aku mempelajari haid itu 9 tahun atau 7 tahun. Hanya babul haid. Diqqah, ketelitian, kehati-hatian. Maka oleh karena itu, ya, masalah talak paling aman ya sudah tanya pengadilan, sudah begitu. Kecuali kalau punya ilmu jelas penjelasan para ulama, sampaikan. Kalau tidak jelas, pengadilan, sudah selesai. Jangan sampai kita kena dengan ucapan beliau ini, saya tidak mau menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Al-Imam Malik sekarang, gurunya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, mengatakan apa? Aku tidak menjawab satu permasalahan sampai aku tanya dulu orang lebih alim dari diriku. Nah, berketuan dulu, tanya dulu yang lebih alim supaya kita nggak salah. Kalau ada yang alim kita tanya, kan nanti dia nanggung dosanya kalau kita salah. Apa aku katakan kepada yang lebih alim? Layakkah aku memberi fatwa? Aku bertanya kepada Rabi'atul Ra'i, ya, ulama at-tabi'in. Dan aku tanya kepada Yahya bin Sa'id, fa'amarani bidzalik. Keduanya memerintahkan aku, layak kamu untuk berfatwa wahai Malik. Qila, lalu ada yang bertanya lagi kepada Imam Malik, ya Aba Abdillah, falau nahauka. Nah, bagaimana kalau ulama-ulama yang kau tanya itu melarang kau, jangan dulu berfatwa kamu, jangan dulu mengajar engkau. Qala kuntu antahi, ya aku berhenti. Kalau mereka meluruh aku berhenti. La yanbaghi lirrajul ayyara nafsahu ahlan li syai' hatta yas'ala man hu a'lama minhu. Tidak pantas seorang menganggap dirinya layak mengemban sesuatu sampai dia tanya siapa lebih berilmu dulu. Ya, jadi harus kita tanya orang lebih alim dari kita, layakkah saya sudah dalam posisi ini atau tidak. Maka itu sebabnya disebut oleh para ulama kita, ya, man tasaddara qabla awani, siapa yang tasaddur, ya, menaikkan dirinya sebelum waktunya, ya, ini apa? Bencana besar, musibah. At-tasaddur qabla ta'ahul, maju di depan sebelum punya persiapan. Apalagi ini masalah agama, yang mana disebut bahwasanya orang-orang yang berbicara tentang agama ini, dia seperti orang yang bertanda tangan MOU dengan Allah, sudah. Maka Imam Ibnu Qayyim punya kitab namanya I'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin. Jadi orang berbicara menyampaikan agama ini, dia sudah punya tanda tangan di hadapan Allah, sudah, ini siap untuk ditanya kelak. La ilaha illallah. Maka Imam Malik rahimahullah, ya, mengatakan tidak pantas seseorang menganggap dirinya ahli, sudah layak mengemban sesuatu sampai dia bertanya kepada orang lebih alim. Baik. Lihat para hadirin, urusan dunia saja guru disertifikasi, ya, dokter harus ada harus punya izin praktik. Kenapa? Nanti jangan-jangan punya izin malpraktik. Ini padahal hanya untuk kesehatan jasmani, apalagi yang mana ini kesehatan rohani. Kesehatan jasmani, ya, kalau patal-patalnya mati selesailah gitu, ya. Tapi kalau urusan agama, kalau salah di mana? Neraka, dan nggak bisa balik lagi loh. Hari kiamat hanya kita nyesal. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Aduh, celakanya diriku, kenapa aku jadikan si fulan jadi kawanku di dunia?
Yang ayat sebelumnya, ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila. Aduh celakanya, kenapa di dunia aku tidak ikut jalannya Rasul? Nah, ingat nih para jamaah, hari kiamat kita akan mencari Rasul sallallahu alaihi wasallam, jalannya Rasul. Di dunia ini macam ya, akidah Asy'ariyah, tarekat Naqsyabandi, la ilaha illallah. Kenapa ndak akidah Nabi aja sekalian gitu loh? Hari kiamat nyesel loh. Wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi. Pada hari itu orang-orang zalim tuh gigit jari menyesal. Ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Kenapa di dunia aku tidak ikuti jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Coba aku tidak jadikan si fulan jadi kawanku, sahabatku. Laqad adallani 'anil dzikri ba'da ijja'ani. Sungguh kawanku itu, sahabatku itu yang menyesatkan aku di dunia. Tuh lagu. Nanti. Nah, menyesallah kita di dunia sekarang. Ya, mari kembali kepada jalannya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jalannya salafus salih ridwanullahu anhum ajma'in. Kemudian Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah berkata, wat tariqu ila ma'rifati, jalan untuk mengetahui hal keadaan man yuridu nasbahu lil futya, siapa yang kita angkat jadi mufti. Bagaimana cara kita mengetahui siapa yang layak memberikan fatwa, siapa yang layak untuk mengajar, siapa yang layak membimbing kita urusan agama? An yas'ala anhu ahlal ilmi fi waqtihi, tanya ulama di zaman itu. Tanya, ini guru dari mana? Di mana dia belajar? Siapa guru-gurunya? Ya, siapa kawan-kawannya? Bagaimana dia akidahnya? Bagaimana tauhidnya? Bagaimana terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana sikapnya terhadap bid'ah? Ini secara garis besar saja kita bisa faham. Tapi kalau tidak ngaji sunnah sih sama saja. Wah, ini juga alim, ini juga alim. Ya. Baik. Tanya ulama di zaman itu. Wal masyhurina min fuqaha'i asrih, tanya ulama-ulama yang faqih di zaman itu yang terkenal. Wa yu'awwal ala ma yukhbirunahu min amrihi, dan kita pegang apa yang telah diberitakan oleh para ulama kita. Oh, ini fulan pernah belajar, layak, ya ini lulus, ini dia bagus ilmunya, ini akidahnya bagus, ini cara beragamanya, manhajnya benar, pelajari, ikuti, ya, belajar dari dia. Seperti itu. Jangan asal innal hamdalillah, sunnah ini jawab. Dia jenggotan ya, sunnah sudah. Ya. Hati-hati para hadirin rahmatullah azza wa jalla. Ya, apalagi sekarang kan banyak orang gurunya Google, copy paste. Gampang para jamaah. Tinggal cari makalah di internet. Ketik judulnya, tinggal ditempel lah, ceramahkan. Tapi dia faham apa tidak? Apa asal usulnya ini? Ilmu dasar dia punya apa tidak? Siapa gurunya dari ulama terkenal di zaman ini? Literaturnya, rujukannya siapa? Ini semuanya asbabus salamah, sebab-sebab keselamatan. Naam. Jangan sampai ya terkenal karena dibesarkan oleh internet. Ya, karena ada orang besar gara-gara apa? Internet. Bukan besar gara-gara ilmunya, tapi besar karena di media dia yang tenar, dia punya penggemar rame. Padahal kalau segi ilmu jelas-jelas membela syirik, jelas-jelas membela bid'ah, jelas membela dai-dai penyuruh bid'ah, penyuruh syirik. Padahal dia terkenal, maka terkenal belum tentu benar.
Fihi masail, apa faedah dan kesimpulan dari dalil yang tadi, Al-Quran, hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, ucapan para salaf. Pertama, dalam ayat surat apa tadi? Al-A'raf, ayat yang ke-33. Bahayanya berbicara atas nama Allah tanpa ilmu, yaitu berbicara tentang agama. Bahkan berbicara tentang agama tanpa dalil, a'zam minasyirki, dosanya, haramnya lebih haram dari apa? Syirik. Syirik pun muncul gara-gara berbicara tanpa ilmu. Dua, haram berfatwa tanpa ilmu. Maka imbas dari fatwa itu akan dipikul oleh mufti hari kiamat. Kana ithmu ala man afta, dosanya dipikul oleh pemberi fatwa. Yang ketiga, fatwa tanpa ilmu sebab sesat dan sebab celaka. Lihat kisah yang membunuh berapa orang? 99. Yang ditanya ahli ibadah bukan alim. Apa katanya? La ilaha illallah, lalu ini wah mana no? Sudah 99 mau tobat katanya. Waduh, besar dosamu ini katanya. Tidak terima. Saya mau baik, masa nggak boleh baik? Genapkan jadi 100. Belum orang lain dampaknya fatwanya itu, dia sendiri sudah kena batunya. Bahaya nih para jamaah. Baik, faedah yang keempat, kehati-hatian para sahabat dalam berfatwa, padahal mereka itu ulama, padahal mereka itu hukama, orang-orang bijak. Takut mereka untuk berfatwa itu. Tidak usah dalam berfatwa, sudah lalu kita sebutkan, menyampaikan hadis saja nggak berani kecuali benar-benar didengar Rasulullah SAW mengucapkannya. Yang kelima, keberanian, gegabah dalam memberi fatwa ini terjadi setelah zaman para sahabat ridwanullahu anhum ajma'in. Maka lihat, Rabi'atul Ra'i, gurunya Imam Malik, mengatakan al-muftil yaum ahaqqu bis-sijni minas surraq, kata beliau. Mana yang ngantuk-ngantuk nih, yang lemas-lemas kepalanya sudah nih, perhatikan, angkat kepala semua. Ya. Rabi'ah berkata apa? Mufti hari ini lebih berhak dipenjara daripada maling. Mufti, kata beliau. La ilaha illallah. Ya. Kemudian faedah berikutnya, kehati-hatian banyak para ulama dalam berfatwa dalam masalah yang bahayanya besar seperti talak. Guru kami dan guru kita, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala, ulama hadis Madinah, dia kalau ada nanya tentang talak, pengadilan ya, suruh apa? Pengadilan sudah, atau mufti sudah, kibar ulama sudah katanya. Padahal dia sendiri kibar ulama. Takutnya beliau. Ya, hafizahullah taala. Fa kaifa bid-dima, ini hanya masalah talak, apalagi yang berbicara tentang masalah darah. Artinya apa? Berfatwa dalam masalah jihad. Enggak sembarangan fatwa jihad ini. Ini sedikit-sedikit main jihad. Ya. Kalau begini kita jihad, azan pun langsung berubah, hayya lal jihad. La ilaha illallah. Masalah talak nggak berani para ulama kita, para jamaah. Baik, faedah berikutnya, peringatan keras minat tasaddur lil futya, jangan mengangkat diri menjadi mufti sebelum ta'ahul, sebelum punya apa? Dasar, sebelum punya ilmu wat tamakkun fil belum punya kemampuan yang dalam masalah ilmu. Jangan berfatwa kalau tidak punya ilmu yang kuat. Yang kedelapan,
At-tahdhir min at-tasaddur lil futya, peringatan keras, jangan berfatwa qabla istisyaratil ulama wa idznihim, sebelum meminta saran dari para ulama dan belum ada izin dari ulama. Maka ini penting para hadirin, seorang penuntut ilmu punya guru. Orang kuliah aja kalau mau nyusun skripsi ada dosen apanya? Dosen pembimbing. Ya, nanti kalau sudah jadi ada dosen penguji, naik lagi ada promotornya. Lagi ada penguji dari dalam kampus, luar kampus. Naik lagi ke disertasi, ke doktoralnya, lebih lagi diuji. Kadang-kadang apa? Harus ada profesor pengujinya, 2, 3, 4. Subhanallah. Apalagi ya berbicara tentang agama ini para hadirin rahmatullah azza wa jalla. Yang ke-9, tazkiyatul ulama li talabatil sunnatun madiyah. Ulama merekomendasikan penuntut ilmu ini memang dari zaman dahulu adanya para jamaah. Maka ya penuntut ilmu mesti punya tazkiyah, ada yang memberikan rekomendasi. Berarti apa? Ada legitimasi, ada pengakuan. Oh ini penuntut ilmu, ya. Oh dia kuliah di sini, dia belajar di sini. Harus jelas. Meskipun demikian itu juga belum jaminan. Lihat itu. Ya, Al Hasan Al Basri punya murid, Wasil bin Atha, ternyata jadi Mu'tazilah. Maka jangan heran juga, oh ini kan tamatan Universitas Islam Madinah. Universitas Islam Mekah juga tidak menjamin. Betul yang dipelajari di sana Quran was sunnah ala fahmi salaf, tapi orang ini dapat pemahaman salaf atau tidak? Ini para hadirin rahmatullah azza wajalla. Baik. Yang ke-10, al ulama humus syuhada ala talabatil ilm bil fiqh wal ilm. Para ulama mereka yang menjadi saksi apakah orang ini penuntut ilmu, apakah orang ini alim. Laisal amah wad du'at, bukan orang banyak, bukan juga para dai. Ibaratnya kalau orang main bola, yang menjadi pemberi nilai itu wasit atau penonton? Wasit atau penonton? Ya wasit lah, juri lah. Dan jurinya insya Allah mantan apa? Mantan pemain juga. Nggak ada mantan jualan pisang goreng jadi wasit itu. Ini dia para hadirin rahmatullah azza wa jalla. Jadi menjadi saksi, fulan masya Allah penuntut ilmu, fulan masya Allah berilmu. Siapa? Ulama. Maka oleh karena itu kita jangan jauh dari orang-orang alim. Ya, maka ingat ucapan dan pesan Imam yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu warda. Beliau mengatakan, la yazalun nasu bi khairin ma akhadul il an akabirihim. Manusia ini senantiasa dalam kebaikan selama mereka menimba ilmu dari ulama-ulama besar mereka. Tapi kalau sudah mengambil dari as-saghir, ya, ulama-ulama kecil, ngambil dari ahli bid'ah, halaku, di sana manusia ini akan celaka dan binasa. Masalahnya begini katanya, di internet dia semua katanya. Hati-hati makanya, jangan internet, rajin berguru pada ahlinya. Ya, ada majelis ilmu, datangi majelis ilmu. Saya kira demikian apa yang bisa kita ambil pada kesempatan malam yang berbahagia ini. Para hadirin rahmatullah azza wa jalla. Insyaallah berikutnya kita mulai bahas persiapan kita tentang Ramadan insyaallah, supaya ada ilmu kita, bekal kita untuk menghadapi bulan Ramadan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kita azan dulu baru kita tanya jawab. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'du. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada beberapa pertanyaan. Apakah jatuh talaknya seorang berkata dalam hati? Kita katakan kalau dalam hati ini tidak menjatuhkan talak. Talak itu ketika sudah diucapkan oleh lisan. Wallahu ta'ala ala wa alam.
Bagaimana sikap kita tentang fatwa? Bolehkah kita memunculkan perbedaan dengan saudara-saudara muslim yang tidak seakidah? Apa maksudnya memunculkan perbedaan di sini? Harus jelas apa maksudnya. Ya, menjelaskan dalil kapanpun dimanapun harus. Ya, Allah Ta'ala wa alam. Kalau kita sholat terus ada anak umur 8 tahun 9 tahun bermain-main ketika sholat, kita tidak khusyuk karena anak tersebut, apakah boleh kita pukul atau bapaknya yang menanggung dosa tersebut? Tidak ada yang nyuruh kita mukul anak kecuali dia tidak sholat, itu pun berumur 10 tahun. Maka caranya apa? Ya orang tuanya diingatkan. Ya, ketika dia main-main orang tuanya diingatkan supaya anaknya dibimbing. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, saya sejak pandemi selalu mengikuti kajian Ustadz. Apakah bisa dianggap berguru? Ya, kalau terus mengikuti apalagi mencatat, insyaallah tetap, atau insyaallah masuk dalam ya kaitannya dengan berguru. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apa batasan kita bermesraan dengan istri sedang berpuasa? Kita katakan Nabi SAW menyebutkan, wa kana, atau disebut oleh ibunda Aisyah, wa kana amlakakum liirbih. Nabi SAW adalah orang yang paling mampu menahan nafsunya. Bercumbu rayu boleh, tetapi harus menahan nafsu. Wallahu ta'ala ala wa alam. Setelah menikah jarang baca Al-Quran, lebih sering bersama istri. Berarti apa? Istrinya harus dididik juga supaya menjadi istri yang beriman. Jangan sampai setelah menikah imannya tambah kurang, karena justru menikah itu separuh imannya sudah sempurna. Maka Nabi katakan, falyattaqillah fin nisfil baqi, hendaklah bertakwa kepada Allah pada sisa separuhnya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, amalan apa yang harus dibaca bagi orang telah meninggal supaya mendapat pahala besar atau banyak? Kalau sudah meninggal dunia, ya tinggal dia nerima saja sudah. Maka di pentingnya sebelum mati banyak-banyak beramal. Kalau sudah meninggal dunia, ya anak yang soleh. Itu paling bisa diharapkan. Kalau dia punya ilmu, nggak punya ilmu, kalau nggak punya ilmu ya apa mau diharapkan? Tidak juga bersedekah, apa yang mau diharapkan? Nah, tinggal anaknya sekarang. Ya, Allah Ta'ala ala wa alam. Bagaimana kalau ada bertanya tentang suatu masalah berhubungan kita pernah dengar Ustadz ceramah, apa boleh kita sampaikan atau tidak? Kalau tidak tahu dalilnya tidak usah disampaikan. Ya, lebih suruh tanya lagi. Wallahu ta'ala ala wa alam. Almarhum itu apa maksudnya? Ini adalah kalimat yang ada mahdzur, ada larangan penggunaannya. Kenapa? Karena seolah-olah orang itu kita ilmui sudah dirahmati. Adapun lafaz yang baik adalah rahimahullah atau rahimahullah atau Allah yarhamu. Wallahu ta'ala ala wa alam. Yang nulis kecil-kecil tulisan, jangan pelit nulisnya, besar tulisannya. Kalau suami keluar mani di bulan Ramadan karena bercumbu, batal. Ya, tapi tidak wajib untuk bayar kafarah. Cukup dia qada saja. Dan jangan lagi bercumbu kalau tahu seperti itu. Maka lihat Nabi SAW ditanya oleh anak muda, ya Rasulullah, bolehkah saya mencium waktu puasa? Enggak boleh. Tanya lagi yang tua, ada yang tua tanya, bolehkah saya mencium istri saya? Boleh. Yang muda enggak boleh, yang tua boleh. Ternyata apa? Orang tua lebih mampu menahan nafsu dan
syahwatnya. Maka intinya sekarang tuh mampu atau tidak mengendalikan dirinya. Wallahu taala ala wa alam. Apakah sama pahala mendengar kajian lewat media sosial dengan mendengarkan langsung? Ya beda dong. Ya, wallahu taala ala wa alam. Tetapi ingat, fadlullah wasi', karunia Allah itu luas. Wallahu taala ala wa alam. Kalau mertua meninggal sudah korban tapi belum akikah, kalau saya akikahkan boleh apa tidak? Orang mati tidak perlu akikah, yang akikah itu orang hidup. Wallahu taala ala wa alam. Jika ada orang memuji kita tanpa mengucapkan Masya Allah dan orangnya pergi jauh, lalu apakah kita lakukan agar tidak tertimpa mudarat? Ya, kita jaga diri kita dengan azkar, zikir Nabi, zikir sabah, zikir pagi, zikir petang. Wallahu taala ala wa alam. Bolehkah merasakan bacaan salah sholat sendiri di rumah? Boleh, kalau itu adalah sholat jahriyah atau sholat malam. Wallahu taala ala wa alam. Bolehkah menyolakan jenazah sebelum dimandikan? Ya tidak boleh. Ya, Allah taala ala wa alam. Berdosakah saya ketika ditanya oleh keluarga atau teman jauh di luar daerah tentang keadaan saya, dan saya selalu menjawab dalam keadaan sehat, sementara saya dalam keadaan sakit, sudah lama sekali belum sembuh? Ya enggak boleh, bohong namanya itu. Ya. Tapi apa? Bagaimana keadaan? Alhamdulillah ala kulli hal. Oh, kalau dia paham berarti apa? Ini tidak sesuai dengan harapan ini. Wallahu taala ala wa alam. Beratkah syarat dan tanggung jawab menjadi seorang imam salat? Sudah jelas makhraj dan panjang pendek bacanya salah. Sudah diingatkan tapi tetap ya kita katakan ya jelas berat. Karena kalau dia salah, salatnya dia bahaya, salat makmum tidak ada masalah. Wallahu taala ala wa alam. Jika kita berpatokan kepada surat Al-Baqarah 187, maka setelah azan subuh kita masih boleh makan dan minum, karena setelah sholat subuh fajar shadiq belum kelihatan, baru kelihatan 30 menit setelah azan subuh. Bagaimana pendapat Ustadz? Ya harus dipastikan. Tahu nggak fajar shadiq? Jangan-jangan matahari dibilang fajar shadiq nanti. Ya harus pastikan dulu. Fajar itu putih rata, menunjukkan tibanya waktu pagi, bukan matahari. Ya, wallahu taala ala wa alam. Bagaimana ilmu agar tidak menjadi bumerang bagi kita? Ya harus diamalkan, karena Nabi SAW bersabda, wal Qur'anu hujjatul laka aw alaika. Quran itu kemungkinan menjadi pembelamu atau kemungkinan akan menjadi musuhmu. Wallahu taala ala wa alam. Om Pole yang ada pertanyaan? Mana dia? La ilaha illallah. Bolehkah seorang kakek menghadiahkan hewan akikah kepada cucunya? Boleh, tidak ada masalah. Allah taala ala wa alam. Bolehkah jual beli secara borongan dalam tanaman? Boleh, asal dia pintar ngukur, tidak ada masalah. Allah taala ala wa alam. Apakah benar kalau di akhirat kebangkitan Allah akan menjadikan anak-anak kecil rambutnya beruban? Kita katakan anak yang baru lahir itu saking dahsyatnya hari kiamat langsung rambutnya beruban. Dalam surah Al-Muzammil, yauma yaj'alul wildana shiba. Wallahu taala ala wa alam. Apa bahaya belajar ilmu tasawuf atau filsafat? Imam Syafi'i mengatakan, ya, ma adhunnu muslim yaquluhu. Aku melihat perkataan mereka, aku mengatakan orang Islam tidak ada yang mengucapkan ucapan mereka. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apa ada dalilnya kita silaturahim setelah sholat subuh ke masyarakat? Karena ada jamaah tabligh yang selalu menjalin silaturahmi. Pertama, apa arti silaturahmi dulu? Kita ini Indonesia semuanya silaturahmi semua. Enggak ada hubungan timur barat, silaturahmi hanya hubungan dari Adam saja. Silaturahim itu yang ada hubungan darah dengan kita, ibu, bapak, paman, kakek. Ya, paman dari ibu, paman dari bapak, itu namanya arham. Ya, Allah taala ala wa alam. Apa hukumnya baca talqin di atas kuburan? Bid'ah, dan hadisnya dhaif dan tidak bisa dijadikan sebagai alasan sebagaimana kata Al-Imam An-Nawawi, ini termasuk hadis fadhailul amal. Tidak, tapi ini justru dasar untuk beramal, maka tidak bisa dipakai pendapat beliau. Wallahu taala ala wa alam.
Bolehkah saya seorang penuntut ilmu yang masih awam ikut-ikutan mentahdir ustadz yang ditahdir juga dengan ustadz sunnah yang lain? Kita katakan belajar dulu ilmu agama. Maka kita ingatkan juga ustadz-ustadz yang ngajar, jangan baru ngajar langsung tahdir. Ajarkan orang kebenaran. Ajarkan yang benar, nanti tahu siapa yang benar. Maka lihat dakwah yang seperti itu yang disebut gulatut tajrih, ya, JT, jamaah tahdzir, ya, dakwanya tidak akan maju para jamaah. Ya sudah segitu-gitu aja sudah. Kenapa baru belajar langsung fulan ustadz ini, ya, Ustadz Yazid mubtadi katanya. La ilaha illallah. Ya kalau ustadz kita yang senior sudah dikatakan ahli bidah, dong bagaimana kita murid-muridnya ini? Ini musibah nih para jamaah. Wallahu taala ala wa alam. Apakah termasuk sunnah kalau pada sholat subuh hari Jumat surat As-Sajdah dan Insan tetapi setengah-tengah? Enggak sunnah kalau setengah-setengah, harus sempurna baru sunnah. Wallahu taala ala wa alam. Istri lagi hamil, kalau ditinggal kajian dia ngambul, apa solusinya Pak Ustadz? Ya antum ngaji dari rumah aja sementara dulu. Ya Allah taala ala wa alam. Bagaimana cara menyampaikan kajian agama yang diketahui kepada istri? Antum waktu ngaji jangan ngantuk. Yang kedua, bisa antum catat ringkasannya, itu antum pulang bahasakan dia dengan bahasa antum, tidak merusak apa isi dari pengajian tersebut. Wallahu taala ala wa alam. Tapi sekedar datang karena semangat, apalagi jamaahnya banyak, ya itu sudah dapat antum berembeh. Ya la ilaha illallah. Apa pengajiannya biasa? Tauhid. Ya jangan seperti itu para hadirin. Saya kira demikian pengajian kita pada kesempatan malam yang berbahagia dan mulia ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wal ilmu indallah. Wassallallahu wasallam wa baraka ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.